Halo semuanya, kita bertemu lagi pada video pembelajaran matematika bersama saya, Risma Sagitarini. Oke, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai trigonometri. Jadi yang akan dibahas pada video kali ini mengenai siapa saja yang akan paling sering kita temui pada trigonometri. Nah, itu ada radian, derajat, sudut, dan kuadran. Untuk informasi awal, radian dan derajat ini adalah satuan untuk sudutnya, tapi hanya dinotasikan dengan cara yang berbeda aja. Oke. Jadi kalau radian biasanya ditulis dengan pi rad. Nah, kalau derajat itu seperti yang mungkin sudah kalian ketahui. Bentuknya seperti pangkat dan ada 0 itu. Nah, kita bisa mengubah radian ke derajat dan juga derajat ke radian. Yang pertama, kalau kita mau mengubah derajat ke radian, jadi kita pasti punya sudut dulu di awalnya dengan satuan derajat. 150 derajat misalnya, kita mau mengubah ke pi radian. Caranya, 150 yang tadi itu kita kalikan dengan pi per 180. Ya, jadi 180 ini satu garis lurus, 180 besar sudutnya. Atau nilainya sama dengan pi di derajat. Jadi kalau misalkan disederhanakan hasilnya pi per 180 itu tetap 1. Akan selalu dikalikan dengan pi per 180. Nah, sekarang kita sederhanakan 150 dengan 180-nya. Misalkan mau sama-sama dibagi 3 gitu misalkan. Atau 30. 150 dibagi 30 itu 5. Pi per 180 bagi 30 itu 6. 5 pi per 6 atau 5 per 6 pi juga boleh. Jadi 150 derajat bentuk radiannya adalah 5 pi per 6 atau 5 per 6 pi, silahkan 5 pi per 6 radian. Oke, selanjutnya kalau kebalik sekarang, kalau misalkan kita punya radiannya, satuan radiannya, dan kita mau mengubah ke derajatnya. Misalkan kita punya yang sama ya, 5 pi per 6 radian, kita akan mengubah dia ke derajat. 5 pi per 6 tadi, kalau yang di sebelumnya kita kalikan dengan pi per 180, sekarang kebalik, kita kali dengan 180 per pi. Oke, sekarang tinggal disederhanakan. Dan 180-nya kita sederhanakan juga dengan 6. Kita punya 30. Oke, tinggal dikalikan aja. 5 kali 30, 150 derajat. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu diingat adalah ketika menggunakan pi per 180 dan 180 per pi. Oke, begitu cara untuk mengubah derajat ke radian dan juga radian ke derajat. Oke, sekarang kita lanjut. Ada yang namanya sudut dan kuadran. Untuk menentukannya, jadi sudut ini ada nilainya di setiap kuadran. Kuadran itu bisa dikatakan sebagai daerahnya. Kita bisa gambar dengan membagi 4 daerahnya. Jadi kan bentuknya sebenarnya lingkaran. Jadi kita bagi 4. Yang pertama, di sebelah kanan atas, itu ada kuadran 1. Di sini kuadran 2, 3, dan kuadran 4. Jadi kita mulai dari kanan atas, kemudian berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya di sini kita bisa gambarkan segitiga di setiap sudut, di setiap kuadrannya. Misalkan di sini saya mau gambar segitiganya, jadi akan seperti ini. Nah, untuk menggambar segitiganya harus siku-siku. Jadi ini akan memudahkan kita untuk menentukan perbandingannya nanti. Di sini siku-sikunya. Oke. Di setiap kuadran ini ada nilai dari masing-masing, kalian tahu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di sini saya menghafalnya dengan all, sin, tan,
cos. Jadi di kuadran 1, semuanya sin, tan, cos itu akan bernilai positif perbandingannya nanti. Kemudian di kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif. Kemudian di kuadran 3 itu hanya tan yang akan bernilai positif. Dan kuadran 4 itu hanya cos yang bernilai positif. Nah, di sini selanjutnya ada yang namanya perbandingan. Saya ambil di kuadran 1 yang kita sudah gambar segitiga siku-sikunya tadi. Yang perlu diperhatikan itu, kembali lagi, kalau saya cara menghafalnya, sin, de, mi, kosa, mi, tan, de, sa. Jadi sin demi, untuk mencari sin kita gunakan depan per miring. Untuk mencari cos kita gunakan samping per miring. Dan untuk tan kita gunakan depan per samping. Apa sih maksudnya ini? Nah, di segitiga siku-siku yang sudah saya gambar tadi, yang berwarna biru itu, kan ada sudut. Nah, misalkan saya ambil sudutnya di sini. Alfa di sini misalkan. Nah, yang perlu kalian perhatikan, sudut alfa depannya itu kan di sini. Misalkan X. Depannya alfa itu adalah X. Sekarang ada samping dan miring. Kalau misalkan ini adalah Y dan ini adalah Z, jadi kan Y dan Z ini sama-sama di samping. Untuk menentukan siapa yang menjadi samping dan siapa yang menjadi miring, kalian harus definisikan dulu siapa miringnya. Karena di sudut siku-siku hanya ada satu sisi miring, jadi sisi yang lainnya kita gunakan sebagai sisi samping. Jadi di sini kita punya untuk sudut alfa, kita punya depannya X, sampingnya Y, dan miringnya adalah Z. Kalau nanti letaknya berbeda, otomatis depan, samping, dan miringnya juga berbeda. Tapi seperti itu ya cara menentukannya. Nah, jadi di sini kita punya perbandingan depannya. Misalkan kalau dilanjutkan ini, sinnya itu adalah depan per miring. Depan itu adalah X per Z. Cosnya samping per miring. Sampingnya Y, miringnya Z. Y per Z. Tannya depan samping. X per Y. X per Y. Oke, seperti itu untuk kuadran dan derajat. Jadi kita menggunakan siku-siku. Itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Misalkan saya punya angka sekarang. Sebuah segitiga siku-siku. Oke. A, B, C. Misalkan saya punya di sini AB-nya 1, AC-nya 2. Berarti BC-nya adalah akar 3. Nah, misalkan saya mau mencari sin A. Sudutnya kan di sini. Jadi kita harus menentukan depannya siapa. Sin demi. Kita punya sin demi tadi. Akar 3 per 2. Atau setengah akar 3 boleh. Oke. Akar 3 per 2 ini kan sebenarnya 1 kali akar 3 per 2. Ini bisa ditulis 1 per 2 akar 3 atau setengah akar 3 seperti itu. Kemudian cos A. Cos itu samping per miring. 1 per 2. Nah, sekarang sin cos tan. Tan A. Tan itu depan per samping. Depannya itu adalah akar 3. Miringnya adalah sampingnya adalah 1. Akar 3 per 1 kita bisa tulis langsung akar 3.
Nah, sekarang kalau misalkan C, kita mau mencari sin C, sin demi 1/2. Oke, selanjutnya sin cos, cos C, cos sami, sampingnya C itu adalah akar 3, miringnya adalah 2. Akar 3/2. Sama seperti tadi, kalau mau ditulis setengah akar 3 juga silakan. Sekarang tan. Tan C. Tan desa, depan samping. Ingat sampingnya jangan menggunakan miringnya. 1/akar 3. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, bentuknya kan irasional karena di penyebut itu ada akar. Jadi kita harus mengalihkan dia dengan akar 3/akar 3. Ini akan menjadi 1/3 akar 3. Jadi kita sudah punya nilai dari sudutnya di ketika sudut A dan sudut C. Nah, sekarang silahkan kalian coba cari perbandingan trigonometri sudut-sudut untuk sudut-sudut istimewa. Jadi, kalian cari sin, cos, tan, itu dulu untuk di sudut istimewa. Jadi sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, saya minta kalian mencari ini karena nilai-nilai sudut ini yang akan paling sering digunakan untuk menyelesaikan hampir setiap soal di trigonometri. Oke, demikian video pembelajaran mengenai materi awal trigonometri. Jadi kita sudah belajar mengenai satuan radian, hubungan satuan dengan derajat, kemudian sudut dan kuadran, dan yang terakhir yang kita mencari nilainya itu adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan juga yang ini yang terakhir ini perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Oke. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya.